Oke, sudah direkam. Jadi, kita akan belajar mengenai membaca teks non-sastra. Ada yang bisa bantu saya untuk baca? Untuk membaca? Halo? Ada nggak ya? Saya panggil satu-satu lagi nih. Halaman berapa ya? Awal sekali, bab 1 di awal. Jadi, kita akan belajar ini. Baca screen-nya aja, Mas Mbak. Kelihatan nggak? Saya nggak tahu nih, ini kayaknya modul baru atau modul untuk tutornya beda sama students-nya atau gimana, belum tahu. Kelihatan kan ya? Ayo, siapa yang mau bantu saya baca? Mbak Monica mungkin bisa bantu saya. Halo. Ini malah diskusi sendiri mengenai buku. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai buku. Nanti saya infokan ya. Saya tanya dulu sama Bos Riona dulu ya. Mbak Siti mungkin, Mbak Angelina. Oke, Mbak Diajeng Rini akan membantu saya untuk membaca tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran dari membaca teks non sastra. Bentar, saya cari dulu ya, Mbak Diajeng. Oh, Bu Ketua, Mbak Diajeng ketuanya ya? Oh, ketua kelas. Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo? Ini saya manggilnya Mbak Diajeng atau Bu Diajeng ya? Oke, saya panggilnya Mbak aja ya Mbak ya. Terdengar masih muda dari suaranya. Jadi Mbak Diajeng ini ketua kelas dari KPBA ini ya? Halo? Oke. Ya Mbak, minta bantu saya untuk membaca tujuan pembelajaran dari membaca teks non sastra. Oke? Sampai poin ketiga aja Mbak. Ya. Mm-mm. 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 Oke, terima terima kasih Mbak Diajeng. Mbak Diajeng tinggalnya di mana Mbak sekarang? Halo? Di Silin. Oh iya ya. Silin itu utara atau selatan atau tengah ya Mbak ya? Oke. Makasih ya Mbak ya. Terima kasih. Saya tutup dulu ya. Oke. Ya, tadi semua sudah mendengar ya, Mbak Ajeng membacakan kita mengenai tujuan pembelajaran dari membaca teks non sastra. Jadi ternyata ada tata cara atau metode untuk membaca teks non sastra. Nah, dengan adanya kegiatan pembelajaran ini diharapkan kita dapat menemukan ya gagasan utama dalam teks yang kita baca dan juga menemukan makna apa sih, makna tertentu ya dalam kamus secara tepat dan tepat sesuai dengan konteks yang diinginkan melalui kegiatan
membaca tadi. Yang meliputi pertama itu kita membaca berbagai teks dan menemukan gagasan utama. Di sini kita garis bawahi ya, gagasan utama dalam teks yang kita baca. Oke, fokus ya, dengarkan penjelasan saya, oke? Ini malah pada gosip sendiri nih. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi suatu teks dan menemukan informasi secara tepat. Dan yang ketiga, menemukan makna kata tertentu secara cepat dan tepat sesuai dengan konteks yang diinginkan melalui kegiatan membaca memindai. Jadi ketika kita membaca itu ada tujuannya ya, jadi tidak sekedar membaca, tapi kita juga memahami gitu, memahami arti apa sih sebenarnya gagasan utama dari teks yang kita baca, kemudian makna kata-kata tertentu di dalamnya, kemudian informasi apa yang bisa kita dapat dari teks non sastra yang kita baca. Nah, di kegiatan pembelajaran ini kita akan belajar mengenai 3 hal ya. Yang pertama, kita belajar mengenai membaca berbagai teks non sastra. Jadi di pelajaran ini kita akan belajar bagaimana sih cara membaca berbagai teks non sastra. Kemudian yang kedua, membaca wacana tulis dan membaca cepat. Jadi kita belajar untuk membaca dengan lebih cepat. Semuanya di sini sudah bisa membaca kan ya? Ini diriku. Pasti sudah bisa ya. Jadi pelajaran membaca ini bukan berarti untuk orang yang tidak bisa membaca, bukan, tapi untuk mengetahui atau untuk apa ya? Untuk lebih memahami, untuk lebih memudahkan kita bagaimana sih membaca dengan lebih cepat, tepat, efektif dan akurat untuk menemukan gagasan utama dan informasi yang terdapat di dalam teks. Apa yang dimaksud dengan teks non sastra? Yo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab apa teks non sastra? Mas Drama tanya nih, apakah yang dimaksud dengan teks non sastra? Pertanyaan bagus sekali. Artikel berita termasuk non sastra. Benar sekali Mbak Siti Nuraini, artikel berita termasuk non sastra. Oke, kita sudah mendapatkan satu contoh dari artikel non sastra, yaitu berita. Jadi apa dong pengertian dari artikel non sastra? Oke. Jadi yang dimaksud dengan teks non sastra adalah bukan menurut pengertian siapa-siapa ya, tapi ini penjelasan dari saya saja ya. Yaitu teks yang di dalamnya itu mengandung sebuah informasi yang bersifat faktual atau bisa diukur secara ilmiah ya, bisa dibuktikan melalui, intinya bisa dibuktikan gitu, jadi faktual, tidak fiksi. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks non sastra. Ya, Mbak Siti benar. Jadi puisi dan cerpen itu bukan termasuk teks non sastra, gitu. Jadi jelas ya. Intinya kayak gitu ya. Jadi key-nya adalah
bersifat faktual gitu. Oke. Dan yang ketiga tadi, sampai poin ketiga ya, yaitu membaca wacana tulis dengan membaca memindai. Ya, kita lanjut. Yang pertama adalah kita akan belajar membaca berbagai teks perangkat upacara dengan intonasi yang tepat. Dulu pernah nggak waktu SD, salah satu dari Mbak atau Mas jadi petugas membaca Undang-Undang Dasar 45, teks Pancasila, atau kalau teks Pancasila kayaknya ini ya dipimpin sama ini ya, dipimpin oleh pembina upacara kayaknya ya. Tapi kalau doa kayaknya dibaca sama murid kayaknya. Semuanya pernah nih. Saya malah belum pernah. Selalu aja jadi petugas bendera. Hampir semuanya pernah ya, Mbak Siti Khairiyah nih, UUD katanya. Terus ada lagi Mbak Lina juga UUD. Ternyata banyak ya. Jadi kebanyakan sudah memiliki experience ya, pengalaman dalam membaca teks perangkat upacara. Nah, dalam membaca teks perangkat upacara itu kan nggak terus kita sembarangan gitu ya. Ada intonasi tertentu, kemudian ada tata caranya. Bagaimana sih cara membaca teks perangkat upacara? Nah, saya sebenarnya belum pernah membaca teks-teks kayak gini, Mbak. Jadi malah Mbak-mbak sama Mas-mas yang udah pernah lebih bisa ya mungkin dari saya ya. Ini Mbak Diajeng saya nggak pernah belas. Ya, nggak apa-apa Mbak, nanti kita belajar bareng sama saya. Saya juga belum pernah nih baca teks perangkat upacara. Nah, ini penjelasannya adalah dalam setiap kegiatan upacara biasanya ada pembacaan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 ya, seperti tadi yang sudah dikatakan Mbak Angelin, Mbak siapa tadi ya? Siapa banyak lah tadi ya. Kemudian teks Pancasila juga kepembinanya, janji siswa oleh siswa yang ditunjuk, janji siswa. Kemudian menurut Anda sudah tepatkah cara pembacaan teks-teks tersebut? Nah, menurut bagi yang sudah pernah mendengar, yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca teks perangkat upacara, kira-kira mbak-mbak, mas-mas merasa mendengar atau membaca ketika itu sudah benar atau belum? Saya telepon. Belum. Mbak Niza bilang belum. Kenapa Mbak kok bisa bilang belum? Mbak Meikwa nggak tahu Miss. Oke, kita belajar bareng ya. Kenapa nih? Tadi Mbak Nisa bilang belum benar Miss. Kenapa coba? Kenapa belum benar? Soalnya kita hanya tahu cara membaca saja tanpa diajari cara membacanya. Itu waktu SD ya dulu ya. Mbak Anita, halaman berapa ya? Ini kayaknya modulnya beda Mbak Anita. Jadi Mbak Arianti ya. Jadi kita lihat screen aja bareng-bareng di sini ya. Kita lihat screen aja. Oke. Jadi waktu dulu masih SD kita ya. Jadi kita baru bisa membaca tapi belum diajari bagaimana cara membacanya. Nah, sekarang kita belajar bareng-bareng bagaimana sih cara membaca teks perangkat upacara. Mungkin saja ya nanti kalau misalnya kita pulang ke rumah gitu kan, kemudian ada acara 17-an dan kita ditunjuk sama ketua RT misalnya, atau Pak Camat misalnya baca undang-undang. Bisa saja ya. Nah, kita sekarang belajar. Nah, dalam kegiatan belajar ini kita akan lebih mudah lebih mendalami cara membaca ketiga teks perangkat upacara bendera tersebut ya, yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, dengan demikian, jika suatu saat Anda ditunjuk sebagai petugas, Anda akan berani tampil dengan meyakinkan. Nah, kalau misalnya kita ditunjuk sama ketua RT kita nih, ketua RW untuk
membaca undang-undang ketika upacara 17-an di kampung halaman kita misalnya, jadi kita bisa mantep gitu. Nah, sekarang kita belajar bareng. Misalnya ada yang, siapa nanti yang mau jadi petugas? Kita langsung ajukan tangan, saya Pak. Karena kita sudah belajar bagaimana cara membaca teks non-sastra. Yang pertama, kita harus mengenal karakteristik cara membaca yang sesuai dengan teks dan menghindari salah ucap. Nah, seperti saya ini sering sekali salah ucap ya. Jadi, ketika kita membaca Undang-Undang 45 misalnya ya, itu diusahakan sekali jangan sampai salah ucap. Karena itu sifatnya formal dan jadi tidak sakral lagi gitu kalau misalnya salah ucap. Jadi diusahakan sekali dalam membaca undang-undang itu tidak ada salah ucap. Ada Mbak Fuzamai atau Mas Fuzamai ini? Iya Mas, langsung bergabung saja. Sekarang kita sedang belajar mengenai cara membaca teks non-sastra ya. Jadi teks non-sastra itu contohnya misalnya berita, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Jadi isinya itu bukan fiksi. Yang dimaksud dengan non-sastra adalah isinya bukan fiksi gitu kan. Jadi bersifat faktual, berdasarkan kenyataan dan bisa dibuktikan. Oke, lanjut ya. Nah, apabila Anda bertugas sebagai pembaca teks dalam upacara bendera, Anda perlu berlatih dahulu. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari salah ucap, maka kita harus latihan dulu. Lafal kuat atau lemah, nada tinggi atau rendah, dan pemenggalan yang tepat menentukan keberhasilan pembacaan. Jadi sebelum membaca, pahami suasana yang diharapkan dapat terbangun. Misalnya nih, untuk membangun suasana semangat, tentunya dengan semangat yang berapi-api, atau menggunakan suara lantang. Jangan sampai kalau membaca undang-undang terus misalnya ngantuk, terus yang lemes-lemesan gitu kan ya. Jadi harus lantang ketika membaca undang-undang ya, undang-undang dasar contohnya tadi. Nah, kemudian misalnya dalam upacara ini ada pembacaan doa juga kan ya, ada pembacaan doa juga. Nah, itu kan suasananya sedikit mendayu-dayu gitu kan ya, sedikit sedih gitu kan ya. Nah, jika suasana sedih pun dengan lafal rendah, tapi aksentuasinya itu tetap kuat. Jadi pembacaan kata per kata itu tetap kuat aksentuasinya, tapi dengan suasana, dengan lafal yang rendah, maaf. Jadi dengan lafal yang rendah namun aksennya itu kuat gitu. Kalau misalnya suasananya sedih, misalnya membaca doa di upacara. Nah, sekarang kita lihat tabel yang ada di screen ya. Kita lihat tabel yang ada di screen. Ini ada Mbak atau Mas Islamiyah Taiwan ini, Mbak atau Mas. Ya, Mbak, Mas. Sekarang kita sedang belajar mengenai cara membaca teks non-sastra. Saya ulangi lagi ya. Cara membaca teks non-sastra. Jadi, seperti yang ditanyakan oleh Mas Dharma tadi, apa sih teks non-sastra itu? Teks non-sastra adalah teks yang bukan fiksi. Jadi, berisi faktual gitu. Contohnya berita. Contohnya Undang-Undang Dasar. Nah, puisi ataupun cerpen misalnya, itu bukan non-sastra gitu. Mereka sastra. Nah, kita belajar bagaimana sih cara membaca teks non-sastra. Contohnya Undang-Undang Dasar 45. Oh, Mas cuma satu orang nih. Oke. Berarti tadi Mbak Islamnya namanya pasti bukan itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat tabel yang ada di screen. Nah, cermati suasana yang diharapkan terbangun dengan pembacaan perangkat upacara di bawah ini. Jadi, masing-masing teks itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dan karakteristiknya itu diperlukan suasana yang diharapkan harus terbangun di dalam diri kita
selaku pembacanya. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang 1945. Bagaimana sih suasana yang diharapkan terbangun ketika kita membaca Undang-Undang 45? Yang pertama, percaya diri. Kemudian yang kedua, yakin atas kemampuan diri. Nah, cara membaca yang diharapkannya adalah lantang, kemudian mantap, kemudian formal atau resmi. Ya, seperti yang katakan Mas Drama juga ya. Kemudian yang kedua, Pancasila. Suasana yang diharapkan dalam membaca Pancasila sama juga, harus percaya diri dan yakin atas kemampuan diri. Apa bedanya yang percaya diri dan yakin atas kemampuan diri ya? Kemudian cara membaca yang diharapkan harus lantang, mantap, formal atau resmi. Dan ini Mbak bisa kita masukkan juga ya dari Mbak Islamiyah Taiwan ini. Siapa Mbak nama aslinya Mbak? Nah, kita juga harus tegas gitu. Kita juga harus tegas, benar sekali. Begitupun juga dengan yang ketiga, janji siswa ini. Oke, jadi kita nanti kita perlu menganalisis gitu ya. Sebelum membaca itu perlu kita analisis. Apa sih isi teks yang kita baca gitu. Kemudian kita cari gitu. Kita cari suasana yang diharapkan harus terbangun di teks tersebut itu bagaimana. Kita sesuaikan dengan isi atau konten yang ada di dalam teks tersebut. Nah, setelah itu kita cari gitu. Bagaimana sih cara membaca teks tersebut gitu. Kalau misalnya isinya A, kita suasananya harus gimana, kemudian cara membacanya bagaimana gitu. Oh, nama Mbak Islamiyah Taiwan adalah Islamiyah Bukayan. Saya panggilnya Mbak siapa nih? Mbak Islamiyah gitu. Oke, jelas ya mengenai ini ya. Saya takutnya ngantuk gitu kalau pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau di kelas satunya saya ngajarnya ekonomi. Kalau ini bahasa Indonesia. Ini kelas ini. Saya takut kalau ngajar bahasa Indonesia terus murid-muridnya pada ngantuk. Soalnya ini misalnya belajar membaca sedangkan kita sudah bisa membaca gitu kan ya. Jadi bukan tentang kita sudah bisa atau tidak gitu kan ya. Sudah bisa atau belum gitu mengenai misalnya contohnya membaca. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu itu pasti ada hal baru yang akan kita dapat gitu. Meskipun itu possibility-nya sangat sedikit sekali kalau misalnya kita membaca Undang-Undang 45 misalnya karena umur kita sudah segini gitu kan ya. Seperti saya misalnya 24 tahun. Saya ikut upacara. Mungkinkah saya membaca Undang-Undang 45 gitu kan ya. Tapi bisa saja gitu. Bisa saja nanti saya jadi guru. Kemudian saya ngajari murid saya. Kemudian nanti bisa juga kita punya anak gitu. Kita punya anak. Terus anak kita jadi petugas upacara, tanya sama ibu bapaknya, Bu, Pak, saya ini apa namanya ditunjuk sebagai petugas upacara nih, membaca Undang-Undang 45, saya diajarin dong, bisa saja kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Wah, Mbak Lina bilang suaranya keren tegas, terima kasih. Tapi banyak bercandanya Mbak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi meskipun kemungkinan atau possibility kita dalam mengaplikasikan ilmu ini gitu kan sangat sedikit, tapi tidak ada sisi negatifnya ketika kita belajar gitu. Saya juga belajar di sini. Oke, kemudian yang kita selanjutnya belajar mengenai
Pembacaan atau pelafalan dengan cara yang tepat sangat penting sehingga menghasilkan suasana yang sesuai dengan isi teks. Nah, kesalahan ucap juga harus dihindari. Perhatikan kata-kata yang sering diucapkan secara salah berikut ini. Pertama, pembukaan UUD 1945. Nah, pelafalan salahnya itu seperti yang saya ucapkan tadi ya. UUD, harusnya itu dibaca Undang-Undang Dasar, meskipun di dalam teks tertulis UUD gitu kan. Tapi kita harus bacanya Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, 1945. Itu tidak formal ya, yang benar adalah 1945. Nah, ini yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia juga. Kalau misalnya melafalkan Indonesia, ya jadi bukan Indonesia ya. Mungkin bapak saya juga Indonesia nih, bukan Indonesia. Nah, yang benar itu negara kita namanya itu Indonesia. Indonesia, bukan Indonesia. Ya. Saya mau dengar nih salah satu dari teman kita di sini. Gimana sih cara melafalkan Indonesia yang benar? Saya mau Mbak siapa ya? Mbak Islamia ya. Oke. Oh, nggak bisa ternyata Mbak Islamia. Oke, Mbak siapa ya? Dari atas aja kalau gitu. Mbak Via. Halo? Oh, Mbak. Oh, bisa ya, Mbak ya? Oke. Ayo, Mbak. Minta tolong saya. Hafalkan negara kita yang benar. Halo? Ya, coba Mbak. Ayo, saya minta tolong hafalkan negara kita yang benar gimana? Oh, iya. Jelas suaranya, Mbak. Jelas sekali. Ya, ya, ya. Jadi Indonesia ya. Ya. Jadi jelas sekali ya Mbak Islamia tadi bilang Indonesia, bukan Indonesia. Oke, terima kasih Mbak. Ya, tadi ya Mbak Islamia. Jadi jangan sampai kalau misalnya Mbak dari mana Mbak? Indonesia. Jangan kayak gitu ya. Jadi kita mulai dari diri kita. Kita mulai mengucapkan lafal negara kita dengan benar, Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, berdaulat. Saya nggak tahu nih kalau misalnya masih ada yang baca berdaulat dengan terganti dengan berdaulat. Berdaulat kayaknya sepertinya kasus ini tidak. Nah, kasus ini jarang ya terjadi ya. Yang paling sering itu Indonesia tadi loh. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke Pancasila sama juga Indonesia. Kalau misalnya kita menganalisis nih dari isi teks pembukaan UUD, kemudian Pancasila dan janji siswa, kita harus tahu ya isinya apa aja gitu kan ya. Tapi di sini teksnya nih, tapi di sini bukunya sudah langsung menunjuk gitu tanpa kita analisis. Kalau misalnya kita ada waktu nanti kita cari gitu kan ya, cari teks Undang-Undang 45, Pancasila, kemudian janji siswa tuh kayak gimana sih? Kemudian kita analisis gitu, mana sih yang kira-kira sering terjadi salah pelafalan. Jadi misalnya percuma juga ya kalau misalnya kita janji siswa gitu kan, janji siswa terus kita nggak tahu isinya, tapi di sini sudah langsung di list gitu kan. Ya enggak percuma sih, tapi sebaiknya kita tahu teksnya itu yang mana, kemudian mungkin saja nanti ada tambahan gitu yang sering salah dilafalkan, tidak hanya ini. Oke, langsung saja.
Nah, ini baru kita omongkan dan di sini sudah ada teksnya. Jujur saja, kalau misalnya saya baca Undang-Undang Dasar 45 ini, 1945 ini belum tentu saya benar gitu, karena seperti yang saya sudah omongkan tadi, saya belum pernah gitu baca di upacara baik dari SD sampai SMA pun belum pernah, karena saya nggak pernah bertugas menjadi pembaca. Mbak Anita bilang, Bu, itu nasihat salah ya, Bu? Nasihat apa ya? Nasihat, oh ya, nasihat salah. Nasihat yang benar. Nah, kira-kira ada nggak nih yang mau bantu saya membaca Undang-Undang 1945? Tidak semua, tapi kita baca bareng-bareng, kita baca bersama-sama ya, kita baca bersama-sama per paragraf. Oke, kita gantian ya. Karena kita sama-sama belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar. Coba. Tadi siapa yang bilang sudah pernah membaca Undang-Undang 1945 ketika SD? Ayo. Siapa tadi? Mbak Lina tadi saya ingat. Salah satunya. Oke, Mbak Mei Hua. Oke, Mbak Mei bantu saya ya untuk membaca Undang-Undang 1945 dari judul sampai dengan paragraf 1 ya. Mei Hua. Nah, Assalamualaikum. Iya, Mbak. Mbak Mei. Ya, mulai. Oke, kita mulai. Semuanya mendengarkan. Jangan ngetik dulu, oke? Salah. Ayo. Oke. Diam dulu 5 detik. Kemudian oke, lanjut. Ada keperi kemanusiaan sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, coba Mbak diulangi dari Undang-Undang Dasar Negara. Oke, terima kasih ya Mbak Mei ya. Iya, kita belajar lagi ya. Yuk. Kemudian yang kedua tadi ada Mas Dharma. Oke, yang kedua Mas Drama ini siapa sih manggilnya nih Mas Drama ya? Ini nama asli bukan sebenarnya. Halo, Assalamualaikum. Ini Mas, speakernya dikecilin dulu ya, biar suara saya nggak mantul. Ya jelas. Ini tapi suaranya ini ya, mantul suara saya.
Halo, halo. Iya, halo. Iya, iya. Stop, Mas. Oke. Oke, stop ya, Mas. Halo. Halo. Ya, iya, ya, udah selesai sampai kemerdekaannya dulu ya. Kita lanjut ke siswa yang lain. Oke, terima kasih. Dari Mas Drama tadi sayang sekali ya, cara membacanya sudah hampir bagus gitu ya, tapi sinyalnya kok berkesek gitu. Berkesek apa ya bahasa Indonesianya, nggak tahu saya, bahasa Jawanya berkesek pokoknya. Iya, berisik suaranya ya, berisik. Eh, iya, kayak ada typhoon ya. Oke, kemudian siapa tadi yang selanjutnya mau baca? Siapa ya tadi ya? Mbak Islamia tadi udah baca. Siapa yang lain tadi? Mbak Painem. Oke, Mbak Painem. Kemudian nanti ada satu lagi. em, Siapa sih tadi ya? Mbak Lina kayaknya ya. Lina tidur, Bu. Oke, jadi selanjutnya adalah Mbak Painem kemudian Mbak Nisa ya. Bacanya sampai sini saja ya, sampai dengan pembukaan paragraf pertama, oke? Ya, pertama Mbak Painem, kedua Mbak Nisa. Oke. Malam. Iya, jelas Mbak. Kita mulai. Oke, terima kasih Mbak Painem. Manggilnya Mbak Painem ya? Oke, oke, makasih ya. Ini kayak guru SD saya loh panggilannya. Kemudian Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Halo Mbak.
Halo? Oke, kita mulai ya. Sampai paragraf, sampai pri keadilan ya. Oke, terima kasih. Mbak Nisa aslinya orang mana, Mbak? Halo? Oh, iya iya, benar-benar. Hmm? Halo? Orang Cilacap ya? Iya iya, iya iya. Makasih ya, Mbak ya. Yuk. Oke, jadi eh, cukup ya. Contoh yang membaca gitu kan. Kita evaluasi mulai dari yang pertama tadi. Mulai yang pertama tadi ada Mbak Mei ya. Tadi ada Mbak Mei yang pertama sampai yang terakhir Mbak Nisa. Kita evaluasi gitu. Kira-kira kesalahan apa sih yang terjadi ketika teman-teman kita tadi baca? Contohnya misalnya. Apa yang terjadi kesalahan? Contohnya tadi yang jelas gitu kan ya, kesalahannya adalah salah ucap gitu kan ya. Salah ucap. Misalnya ada yang bilang peri kemanusiaan dengan keperi kemanusiaan, itu kan tidak ada ke-nya kan ya, tapi mungkin kita pernah mendengar gitu kan ya, kita pernah dengar orang salah, kemudian kita secara tidak sadar menirukannya gitu. Kemudian yang kedua, selain salah ucap gitu kan ya, selain salah ucap, intonasi juga ada beberapa yang berusaha untuk lantang gitu kan. Contohnya misalnya tadi Mbak Nisa dan Mas Drama tadi berusaha untuk lantang gitu kan ya dalam membaca. Nah, seperti itu gitu ya. Dalam pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita perlu suara yang lantang gitu. Jadi perlu ada usaha gitu, ada usaha untuk kita membaca lantang. Jadi tidak seperti suara kita ketika ngobrol sama teman gitu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak seperti itu gitu. Jadi kita perlu nada yang beda gitu. Kita perlu nada yang lantang. Kemudian apa lagi kira-kira? Selain dua hal tersebut. Ada yang bisa menambah nggak selain tadi? Ada salah intonasi, salah ucap gitu. Kemudian ada juga salah intonasi gitu. Nah ini Mbak Nisa tanya, intonasi itu apa sih? Kita sering ya dengar kata intonasi ya, tapi kita nggak tahu gitu artinya. Ada yang bisa membantu apa itu intonasi? Ada yang tahu nggak? Apa sih intonasi? Oke, saya jelaskan ya. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat. Jadi nada, intonasi itu erat kaitannya dengan nada ketika kita membaca suatu kalimat dan kita melakukan penekanan pada kata-kata tertentu dalam kalimat yang dirasa itu penting gitu. Jadi tinggi rendah dari nada suara kita itu kita atur berdasarkan tingkat kepentingan dari setiap kata yang kita baca. Seperti saya ngomong ini juga saya menggunakan intonasi gitu Mbak. Jadi tidak semua kata saya
ucapkan secara tegas kan ya. Ada kata-kata yang penting gitu ya, yang saya ucapkan secara tegas. Nah itulah yang disebut dengan intonasi. Jadi ada kata-kata yang contohnya misalnya yang saya ucapkan dengan nada tinggi gitu, untuk mengstrengthen atau untuk menekan bahwa hal tersebut adalah hal yang penting. Nah, Mbak Nisa bilang sering dengar tapi kurang paham arti asli dari intonasi. Oke. Jadi sekarang kita paham ya makna kata dari intonasi gitu kan ya. Sekarang sudah paham bahwa intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat. Jadi jelas ya. Jadi ketika kita ngomong gitu sama orang, kemudian seperti saya misalnya ngajar gitu, ini perlu menggunakan intonasi. Beda kalau misalnya saya ngomong tidak menggunakan intonasi, pasti akan sangat membosankan dan mungkin bisa membuat kita tidur bersama-sama gitu kan ya, dan kita malas mendengarkan dan bahkan kita tidak paham gitu. Nah itu fungsi dari intonasi. Oke. Yang pertama tadi salah ucap, kemudian yang kedua ada intonasi, yang ketiga apa tadi? Kekurangan dari ketika kita membaca tadi. Nah, ketika kita membaca tadi, selain salah ucap dan juga salah intonasi gitu kan ya, kita juga kurang dalam memaknai atau memahami isi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penjiwaan kita itu kurang, soul kita itu kurang, sehingga apa? Sehingga hal ini akan menyebabkan intonasi kita pun yang keluar itu beda gitu, karena kita belum memahami apa sih isi teks ini gitu ya. Kemudian bagaimana sih suasana yang perlu kita bangun ketika membaca, dan suara yang kita keluarkan itu hasilnya harus gimana. Seperti yang kita pelajari tadi, ada 3 bagian tadi kan ya, teks apa, kemudian kita cari tahu suasananya itu seperti apa ketika kita harus membaca gitu kan ya. Setelah mengetahui isinya, kemudian kita memutuskan kita harus membacanya bagaimana, lantang di bagian mana, menggunakan nada tinggi di bagian mana, nada rendah di bagian mana, seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi ada 3 kekurangan tadi ya. Yang pertama adalah salah ucap, kemudian yang kedua intonasi, dan yang ketiga adalah kurang menjiwai dari membaca. Oke, kelas kita akan selesai 5 menit lagi, Mbak. Mbak. Kita belajar sampai sini dulu ya. Kita belajar sampai sini dulu. Kita tunggu sampai waktunya habis. Ini selanjutnya adalah kita, ini udah ada janji siswa dan juga tadi ada yang tanya nih, membaca memindai itu apa gitu. Ada yang bisa membantu nggak apa itu membaca memindai? Halo, ada yang tahu apa arti pengertian membaca memindai? Oke, saya akan menjelaskan ya. Sebenarnya apa sih arti dari membaca memindai? Dari tadi kita baca, tapi saya belum menjelaskan gitu ya. Tapi saya senang karena ada yang tanya. Seperti itu ya memang ya. Kalau ada yang kurang jelas, langsung saja ditanyakan. Jadi membaca memindai itu dalam bahasa Inggris namanya scanning. Pernah dengar kan ya? Scanning. Terus kita juga pernah dengar istilah scanner gitu kan ya. Nah, scanner itu artinya pemindai gitu. Scanning itu artinya memindai. Jadi
Arti dari membaca memindai adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi tanpa membaca secara detail gitu, tanpa membaca secara detail. Jadi membacanya itu kita pilih informasi yang penting saja gitu. Jadi pokok permasalahannya saja gitu. Jadi kita membacanya benar sekali seperti yang Mbak Monica katakan, secara tepat dan cepat gitu. Jadi kita scanning. Jadi kita fokus, kita cari poin-poin mana saja yang dirasa penting gitu. Dan scanning itu perlu belajar ya. Semakin banyak kita membaca, semakin mudah kita melakukan scanning. Semakin mudah kita menemukan mana sih yang penting gitu, mana sih poin penting di dalam suatu bacaan seperti itu. Jadi itu kita tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi scanning itu perlu belajar gitu. Belajar memindai, membaca memindai itu perlu belajar gitu. Untuk menemukan mana sih poin penting yang ada di buku. Soalnya ada gitu. Misalnya kita sama-sama membaca buku, contoh saja seperti ini. Sama-sama kita membaca buku, bukunya sama, tapi si A sama si B yang baca misalnya 2 orang, si A sama si B. Kesimpulannya beda-beda. Nah, kesimpulan beda itu bisa berkaitan dengan kemampuan dari orang tersebut dalam membaca memindai gitu. Bisa saja si A itu mendapatkan informasi yang lebih daripada si B. Kemudian si A itu lebih mendapatkan informasi yang lebih penting. Jadi dia informasi yang dia baca dan dia ingat-ingat itu yang penting gitu. Sedangkan si B tidak. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh kemampuan membaca memindai. Seperti itu. Jadi itu perlu belajar. Ada pertanyaan lagi? Sesinya hampir habis ya. Jadi kita pertanyaan saja. Halo? Nah.